Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bagaimana? Hari ini sudah memasuki puasa yang ke-11. Semoga kalian semua sehat dan bisa melewati puasa kali ini dengan banyak mengambil hikmah dari puasa. Nah, hari ini Ustazah akan membahas tentang kelangkaan yang terjadi pada masa pandemi virus corona. Kita sudah tahu virus corona ini adalah virus yang mematikan. Untuk itu, penanganannya sangat dibutuhkan. Salah satu yang menjadi kelangkaan dalam masa virus corona ini adalah hand sanitizer dan juga masker. Untuk itu kita harus tahu dulu apa arti dari kelangkaan. Kelangkaan singkatnya adalah di mana kebutuhan manusia terlalu banyak sedangkan barang atau jasa yang dibutuhkan tersebut terbatas. Kenapa bisa terbatas? Karena manusia membeli barang tersebut dengan secara banyak dan menimbunnya. Itulah kenapa terjadi yang namanya keterbatasan atau kelangkaan dari sebuah barang tersebut. Di awal masa pandemi corona, kita sangat sulit menemukan masker dan hand sanitizer karena sudah banyak orang yang melakukan penimbunan barang tersebut. Kenapa bisa ditimbun? Ada beberapa alasan orang untuk menimbun barang tersebut. Yang pertama, mereka akan menjual kembali masker dan hand sanitizer tersebut dengan harga yang mahal. Yang kedua, untuk kebutuhan sendiri tetapi tidak memikirkan orang lain. Itu yang dinamakan dengan panic buying. Nah, panic buying ini sendiri terjadi karena adanya kepanikan seseorang tentang adanya suatu wabah atau penyakit yang menakutkan. Tetapi bagi sebagian orang itu adalah merugikan. Karena ketika mereka membeli barang tersebut dengan jumlah yang banyak atau jumlah yang tidak terbatas di sebuah tempat pembelanjaan atau tempat berbelanja, itu akan membuat orang lain kesulitan mencari barang yang akan kita beli seperti hand sanitizer dan juga masker tersebut. Maka dari itu kita harus menghindari yang namanya panic buying ini. Untuk kalian anak-anak harus mengingatkan kepada orang tua kalian atau teman kalian atau siapapun orang terdekat kalian bahwa panic buying tersebut tidak akan menangani virus corona ini. Yang ada malah kita akan membuat barang tersebut harganya semakin mahal dan susah untuk ditemukan saat melakukan pembelian barang dalam jumlah banyak untuk menimbunnya. Nah, Ustazah mau kalian menonton video yang berikut ini dulu. Menghadapi masa-masa genting melawan virus corona pun menjelang masa puasa, lonjakan permintaan sejumlah bahan pangan perlu diperhitungkan. Stok beras dicek langsung oleh Presiden Joko Widodo di gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu kemarin. Pemeriksaan pasokan bahan pangan juga gencar dilakukan oleh Satgas Pangan dan Kepolisian. Diakui harga bawang putih dan gula pasir masih bergejolak. Kedatangan impor diharapkan dapat meredam harga yang bergerak liar. Meski seharusnya tak ada alasan, harga gula pasir melonjak hingga tembus Rp17.000 per kilogram karena produksi gula pasir lokal masih tersedia. Stok yang ada untuk sampai dengan bulan April dan bulan Mei seharusnya ada. Kemarin kita melaksanakan sidak ke Lampung dan kita dapati ada beberapa perusahaan yang memiliki stok besar sekali, kurang lebih antara 75.000 sampai 100.000 ton kalau kita jumlah, dan itu tidak terdata di kita. Jadi kita minta mereka untuk segera menyalurkan. Imbauan pembatasan pembelian sudah diedarkan oleh Satgas Pangan Polri kepada sejumlah pelaku usaha retail. Yakni pembelian maksimal satu pembeli adalah 10 kg beras, 2 kg gula pasir,
4 liter minyak goreng, dan 2 dus mie instan. Pembatasan pembelian bertujuan untuk meratakan distribusi dan meredam kenaikan harga. Kita ini belanja, silahkan belanja, sesuailah kebutuhan. Jadi jangan sampai nanti yang membutuhkan, katakanlah yang antri 20 orang, tiba-tiba di bawah 1 orang, 9 orang. Padahal 1 orang ini tidak membutuhkan sehari itu juga atau beberapa hari. Jadi di sini artinya untuk menjaga kebutuhan semuanya ini tercukupi. Sehingga tidak ada spekulan-spekulan yang sehingga akhirnya merugikan semua. Meski telah dibatasi, potensi pasar gelap alias black market tetap perlu diwaspadai akibat minimnya proses pengawasan. Kepada Harian Kontan, peneliti ekonomi senior Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan RI Erik Sugandi mengatakan bisa saja orang beli dengan harga pemerintah, tetapi kemudian karena ada yang lebih butuh, dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Tak sendiri, menjaga pasokan pangan di saat-saat seperti ini adalah tanggung jawab berbagai pihak, tak terkecuali para pemilik usaha. Saya yakin perusahaan-perusahaan lain yang selama ini telah bekerja dan menikmati berbagai kemajuan dari bangsa ini akan terpanggil secara nasional, nasionalismenya untuk membantu negara, dalam hal ini membantu Presiden dalam mempersiapkan kepentingan-kepentingan nasional yang ada. Sementara bagi konsumen, panic buying bukanlah solusi tepat. Selain memicu kenaikan harga pangan, pembelian berlebihan ikut mengaburkan kesempatan memperoleh barang bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Tim Liputan, Kompas TV. Baiklah, ketika kalian sudah menonton video tersebut, kalian mulai mengerti apa itu panic buying. Nah, untuk tugasnya, Ustazah minta kalian untuk membuat barang apa saja yang langka pada saat masa pandemi virus corona ini dan langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Itu dibuat per stepnya dan kalian sertakan dengan satu foto yang dikirim kepada wali kelas kalian masing-masing. Untuk itu, Ustazah mau kalian berpartisipasi dalam menangani virus corona ini dengan tidak melakukan pembelian hand sanitizer atau masker yang berlebihan dan mengingatkan orang tua atau orang terdekat kalian untuk tidak melakukan panic buying. Oke, hari ini selesai pembelajarannya. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.